Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya lanjutkan. Inilah nanti gagasan umumnya tentang pendidikan, yang puncaknya adalah retorika. Yang pertama, mengapa sih harus pendidikan yang dipuncai di retorika? Ya karena manusia itu seperti sering saya bilang bukan makhluk yang langsung pinter, langsung bisa. Kata Quintilianus, manusia itu makhluk kognitif, makhluk emosional, dan sekaligus impulsif. Kalau kognitif oke. Tapi yang sering jadi masalah, manusia juga emosional dan impulsif. Emosional itu sering dikendalikan oleh emosi, impulsif itu sering bergerak begitu saja, terdorong kebutuhan, keinginan tanpa mikir. Dan itu kita kan sering begitu. Kalau sudah ingin apa-apa, butuh apa-apa, kita itu cenderung kurang serius berpikir karena target kita adalah keinginan kita terpenuhi. Karena mengejar nilai tinggi, terus kalian ala pak nyontek-nyontek dikit enggak apa-apalah. Yang penting nilainya tinggi. Copy paste nyari di Google enggak apa-apa, dosennya enggak akan tahu. Sekarang ada ChatGPT, santai saja lah pak. Itu manusia. Terdorong oleh kebutuhan, biasanya kita itu terus tidak terkontrol. Kognisinya dipakai untuk menjustifikasi hal-hal yang tidak terkontrol tadi. Ya kayak alasan kita tiap hari, ala pak manusiawi lah pak. Nah, kita kadang-kadang sering pakai alasan yang seperti itu. Manusiawi, wajar lah pak. Ya hidup ini memang seperti itu loh pak. Kadang naik, kadang turun. Kita sering sekali pakai alasan-alasan ini untuk menjustifikasi kekurangan kita. Oleh karena itu kata Quintilianus, karena manusia itu yo kognitif, yo emosional, yo kompulsif, kalau bisa kognisinya yang nuntun emosi dan dorongan jiwa tadi. Akalnya harus menang. Jadi pikirannya harus yang mengontrol, bukan emosinya. Disinilah nanti perlu pendidikan, perlu sekolah. Baik. Nah, oleh karena itu manusia perlu belajar. Disitulah nanti asumsi kedua, manusia sebagai makhluk yang belajar. Kalau di Quintilianus lebih menyarankan belajar itu ya siswa itu diajari berpikir. Tidak sekedar dimasuki materi-materi. Karena tadi tujuannya pikiran bisa jadi kendali diri, berarti penting untuk melatih berpikir sejak kecil. Jadi ini mungkin jadi tantangan kita ya, karena biasanya yang sering dikritik di pendidikan misalnya di Indonesia itu kan lebih fokus pada materinya. Lebih banyak hafalan ini, hafalan itu. Bahkan pelajaran IPA pun hafalan. Matematika kadang yo hafalan. Kok matematika hafalan? Hafalan rumus, Pak. Matematika hafalan. Jadi kadang-kadang begitu. Jadi kurang terasah cara kemampuan berpikirnya. Ini jadi tantangan kita. Baik, jadi karena kita makhluk berpikir, sementara kita ini isinya banyak potensi, kita perlu belajar. Terus ditambahi lagi lingkungan. Selain dilatih berpikir, kita ciptakan lingkungan yang kondusif agar dia juga terpengaruh hal-hal yang baik dari lingkungannya. Nah ini kemarin kita bahas banyak itu di sesi
pendidikan untuk anak-anak. Ternyata sejak eranya Quintilianus sebenarnya hal-hal kayak gini sudah disadari. Tidak hanya belakangan, meskipun kemarin kita belajar tokoh-tokoh kontemporer, Montessori dan lain sebagainya. Baik. Terus nanti sekolah itu menurut Quintilianus diawali dari SD. Zaman itu kalau SD namanya ludus. Ini bahasa Latin. Ya Romawi kan Latin. Ludus itu sekolah dasar. Boleh nanti kalau kalian bikin sekolah dasar pakai nama ludus. Bahasa Latin. Dari usia 7 tahun. Yang antara lain di usia ini dilatih cara berpikir tadi. Yang kedua, gramatikus. Gramatikus ini ya grammatical, kemampuan berbahasa. Setelah itu usia 13-an tahun. Setelah itu baru retorika. Nah, ini menurut saya menarik karena logika bahasa itu akan jadi kunci dalam kita belajar mengembangkan diri di dunia ilmu. Kalau kita kuat di bahasa, kita akan mudah menjelajah kemana-mana. Baca buku, mendengarkan orang bicara, dan lain sebagainya. Termasuk kalau kita menguasai banyak bahasa, itu kan lebih mudah lagi. Kendalanya teman-teman hari ini mungkin banyak yang di bahasa. Begitu saya bilang, tapi ini referensinya bahasa Inggris ya. Terus kamu, wah bahasa Inggris Pak, terjemahnya ada nggak Pak? Jadi kan langkah kita terbatas. Begitu kita lemah di bahasa, apalagi bahasa Arab. Baik, jadi bahasa penting ya sebelum yang kemampuan logik. Ketika logika jalan, bahasa jalan, kita bisa mengupgrade diri kita dengan lebih cepat. Baca sendiri, menggali sendiri, tapi tidak ditelan begitu saja karena akal kita jalan. Bisa menganalisis, bisa memilah, bisa merinci, dan lain sebagainya. Maka saran saya untuk teman-teman, meskipun kalian sudah tidak 7 tahun lagi dan tidak 13 tahun, boleh diulang prosesnya. Latihan berpikir logis, dan yang kedua, kuatkan di bahasa. Sekarang apalagi fasilitas-fasilitas kan banyak. Kalau zaman saya dulu ingin bisa bahasa Inggris ya nyari kursusan. Sekarang gratisan banyak, kalian bisa cari di YouTube, bisa cari internet, program ini, program itu. Latihan-latihan juga banyak hari ini. Coba kalian asah dirimu ya di bahasa. Bahkan mungkin kalian bisa diam-diam nambah bahasa apa gitu. Tidak cuma Inggris, tidak cuma Arab. Mungkin kalian, Pak saya kok tiba-tiba ingin belajar bahasa Jepang ya Pak, bahasa Korea ya Pak. Ini boleh. Kalian latih dirimu kaya di bahasa. Dulu para founding fathers, para pahlawan pelopor pendiri negara itu kan banyak yang punya skill bahasa dari berbagai bahasa. Jadi ada yang Inggris, Arab, Spanyol, ada bahasa Portugis, Belanda, itu dulu banyak yang bisa begitu. Sekarang mulai menipis. Banyak beasiswa-beasiswa yang kurang peminat karena syaratnya TOEFL sekian ratus itu kan, terus kalian mundur gara-gara itu. Padahal mungkin dari sisi kapasitas, kemampuan, keilmuan mungkin kalian luar biasa, tapi begitu bahasanya lemah, kalian terkendala di situ. Maka yang semester-semester awal mumpung masih ada waktu, kalian perkuat ya bahasa dan logika. Yang semester akhir ya saya tidak berani. Karena nanti kalian alasannya, kok tidak lulus-lulus ya, saya sudah semester akhir sama Pak Faiz malah disuruh kursus bahasa Inggris. Tambah tidak lulus-lulus nanti kamu alasan gitu. Tapi ya silahkan kamu perkuat. Tetap, karena kuncinya ya seperti Quintilianus ini, sejak SD
kemampuan berpikirnya di-upgrade, kemudian umur 13-an, ya ini palingnya usia-usia SMP itu dikuatkan di bahasa. Setelah itu baru retorika. Yang retorika itu pintu masuknya moral, akhlak. Setelah moral, akhlak, terus semua ilmu yang lain yang berkaitan. Karena orang menyampaikan sesuatu itu kan ya tergantung bidangnya. Mungkin ngomong politik, mungkin ngomong ekonomi, mungkin ngomong agama, itu ya nanti jadi banyak bidang. Tapi sebelumnya sudah punya alat logika dan bahasa serta retorika. Jadi kuasai 3 ini ya teman-teman. Logika, bahasa, dan retorika. Masa depanmu akan lumayan nanti. Karena masih banyak orang nyari yang punya di 3 keahlian ini. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.